Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di video pembelajaran Zulfri Channel, sebuah channel yang mengulas tentang materi perkuliahan dan video tutorial. Pada sesi kali ini saya akan mengulas materi tentang pemodelan dan simulasi dengan tema distribusi binomial. Baik, kita langsung saja ke pembahasan. Nah, sebelum kita membahas tentang distribusi binomial, kita bahas terlebih dahulu tentang distribusi peluang teoritis dan peubah acak. Karena keduanya ini ada hubungannya dengan distribusi binomial. Di mana distribusi peluang teoritis adalah suatu daftar yang disusun berdasarkan peluang dari peristiwa atau kejadian yang bersangkutan. Sementara untuk peubah acak adalah fungsi yang mendefinisikan titik-titik contoh dalam ruang contoh sehingga memiliki nilai berupa bilangan nyata yang disebut peubah acak atau sama dengan variabel acak atau juga sama dengan random variable. Jadi ada beberapa buku juga menyebutkannya sebagai stochastic variable, di mana dalam penulisannya adalah X dalam huruf besar atau huruf kapital dan nilai yang dinyatakan dengan huruf X dalam bentuk huruf kecil. Jadi ada dua jenis distribusi peluang teoritis. Yang pertama peubah acak diskrit. Diskrit itu artinya terputus-putus atau terpotong-potong, bisa juga titik-titik atau terpenggal-penggal. Jadi bisa diartikan kejadiannya itu terpisah-pisah. Nah, untuk peubah acak di sini dibagi menjadi beberapa distribusi ya. Yang pertama ada distribusi binomial yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Kemudian ada distribusi multinomial, kemudian ada distribusi Poisson, dan yang terakhir ada distribusi hipergeometris. Sementara untuk yang kedua ada peubah acak kontinu. Kontinu ini artinya tersambung, jadi bisa dikatakan kejadiannya itu saling terhubung atau berhubungan satu dengan lainnya. Nah, peubah acak kontinu di sini terbagi menjadi distribusi normal, ada distribusi Standen, kemudian ada distribusi chi-square, dan terakhir ada distribusi Fisker. Oke, kita langsung ke pembahasan berikutnya, yaitu faktorial. Nah, faktorial kalau dalam ilmu matematika kita ada mengenal konsep yang namanya dengan faktor. Namun apakah kamu tahu apa itu faktorial? Faktorial adalah produk dari semua bilangan positif kurang dari atau sama dengan bilangan bulat positif yang dilambangkan dengan tanda seru, yang merupakan tanda faktorial dari suatu bilangan. Jadi faktorial ini dilambangkan dengan tanda seru. Faktorial adalah konsep matematika yang digunakan dalam permutasi, kombinasi, juga teorema binomial. Misalnya faktorial bilangan 2. Jadi penulisannya seperti ini, 2 tanda seru ya, dibaca 2 faktorial. Nilai 2 faktorial adalah hasil kali semua bilangan positif, bilangan bulat positif maksudnya, yaitu 2 dikali 1 yang hasilnya adalah 2. Sehingga secara sederhana faktorial ini adalah hasil kali semua bilangan bulat yang ada di bawah bilangan faktorial tersebut ya. Berarti bilangan bulat yang ada di bawah bilangan faktorial tersebut. Berarti 2 di bawahnya ada 1 ya. Nah, kalau 3 bagaimana? Kalau 3 berarti di bawahnya ada 3, 2, dan 1. Jadi kita kalikan 3 kali 2 kali 1. Jadi faktorial 3 bernilai 6. Kalau 4 berarti kita kalikan nilai yang ada di bawah bilangan 4, yaitu 4, 3, 2, 1. Kita kalikan 4 kali 3 12, 12 kali 2 24, 24 kali 1 24. Berarti faktorial 4 adalah 24. Nah, lantas bagaimana kalau dia bilangan pecahan? Kalau bilangan pecahan sama saja ya, cuma kita jabarkan lalu kita bagi dengan bilangan pecahan tersebut ya. Seperti 3 faktorial ya, ini contohnya tadi 3 kali 2 kali 1 ya. Kemudian 2 faktorial 2 kali 1 ya. Nah, jadi kita bagikan ya. Jadi ini karena nilainya sama, 2 kali 1 sama, ini 2 kali 1 sama, berarti tinggal 3 ya. Jadi untuk nilai A di sini diperoleh nilainya adalah 3. Begitu juga untuk yang
5 faktorial dibagi 3 faktorial. Kita jabarkan di bilangan 5 yang ada di bawahnya, yaitu 4, 3, 2, dan 1. Kita kalikan seluruhnya. Lalu kita bagi dengan nilai faktorial pada bilangan 3. Ya, ini cukup kita coret saja seperti kita menggunakan atau menghitung rumus pecahannya. Kalau ada bilangan yang sama dari penyebut dan pembilangnya, cukup kita coret saja, lalu kita kalikan nilai yang ada di sisanya ya. Jadi ini yang sisanya tinggal 5 kali 4 ya, jadi 20. Oke, saya rasa cukup paham ya untuk menghitung nilai faktorial di sini, karena faktorial di sini adalah kunci ya, kunci atau dasar jika kita akan menghitung distribusi binomial. Jadi kalau kita tidak paham ya menghitung faktorial, maka sudah dipastikan kita tidak akan bisa menghitung distribusi binomial. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu definisi distribusi peluang binomial. Distribusi binomial atau distribusi kemungkinan Bernoulli ini ditemukan oleh seorang matematikawan berkebangsaan Swiss yang bernama Jacob Bernoulli. Binomial terdiri dari kata bi yang artinya dua dan nomial yang artinya kondisi atau kejadian. Jadi binomial yaitu fenomena kejadian suatu kondisi, contohnya ya atau tidak, gagal atau berhasil, benar atau salah, laki-laki atau perempuan, menang atau kalah. Jadi dia hanya ada dua pilihan ya. Oke, kita masuk ke contoh distribusi peluang binomial. Contoh untuk dua kondisi. Pelemparan sekeping uang logam sebanyak 5 kali. Hasil setiap ulangan mungkin muncul sisi gambar atau sisi angka. Ya, ini sudah pasti ya. Kalau uang koin itu hanya ada dua sisi. Sisi pertama itu sudah dipastikan gambar, sisi keduanya sudah dipastikan angka. Jadi jika kita lempar, yang muncul pasti salah satu dari dua sisi ini ya. Kalau tidak gambar, sudah dipastikan angka. Kemudian contoh berikutnya ada kartu remi yang diambil berturut-turut. Lalu kita beri label yang berhasil untuk kartu yang terambil warna merah, atau gagal bila terambil adalah kartu warna hitam ya. Jadi dari dua contoh ini memiliki dua kemungkinan hasil dari dua pilihan ya. Namun kita tidak tahu seberapa banyak kita mendapatkan koin dengan sisi gambar dan kartu remi dengan label berhasil, dan inilah yang kita namakan dengan peluang. Maka kemungkinan dengan adanya dua peluang inilah yang disebut dengan peluang binomial. Nah, berikutnya ada syarat distribusi binomial. Distribusi binomial menggunakan eksperimen dengan jumlah bilangan bulat. Contohnya kita melambungkan koin 2 kali dan tidak mungkin 2,5 kali ya. Itu sudah pasti ya, tidak mungkin kita melambungkan koin itu 1,5 kali. Kalaupun bisa, mungkin ya kita perlu belajar juga ya bagaimana caranya ya. Kemudian setiap eksperimen mempunyai dua hasil ya. Contohnya pelemparan sebuah dadu, di mana setiap dadu dilempar akan menghasilkan 1 dari 6 peristiwa ya. Seperti kita ketahui bahwa dadu itu mempunyai 6 sisi ya, mulai dari angka 1, 2 hingga 6 ya. Nah, dari hasil peristiwa ini sebenarnya bisa mendefinisikan hasil yang akan terjadi ke dalam dua peristiwa yang saling eksklusif. Misalnya peristiwanya muncul angka 4 atau bukan angka 4 ya. Berarti ada dua pilihan ya. Kita mengharapkan angka 4 ya. Jadi yang nanti muncul bisa saja bukan angka 4 ya. Angkanya itu bisa jadi 5, bisa jadi 3, bisa jadi 2, atau bisa jadi 6 ya. Jadi setiap eksperimen memiliki peluang sukses yang sama, artinya sebuah percobaan tidak dapat mempengaruhi percobaan yang lain. Jadi dengan kata lain, tanpa adanya intervensi. Oke, kita masuk ke ciri-ciri distribusi binomial. Setiap percobaan hanya mempunyai dua kemungkinan hasil. Yang pertama sukses, yaitu hasil yang dikehendaki, dan gagal, hasil yang tidak dikehendaki. Kemudian yang kedua, setiap percobaan bersifat independen atau dengan pengembalian. Selanjutnya, probabilitas sukses setiap percobaan harus sama. Jadi setiap kejadian itu mempunyai peluang yang sama. Kemudian probabilitas sukses dinyatakan dengan P, sementara probabilitas gagal dinyatakan dengan Q.
dan jumlah P dan Q di sini harus sama dengan 1, yaitu kita gunakan rumus Q sama dengan 1 dikurang P. Selanjutnya jumlah percobaan dinyatakan dengan N dan harus tertentu jumlahnya. Jadi nilai N-nya ini harus juga ditentukan ya. Nah, agar kita mudah dalam membedakan P dengan Q, kita harus dapat menetapkan mana kejadian sukses dan mana kejadian gagal. Kita dapat menetapkan bahwa kejadian yang menjadi pernyataan atau yang dinyatakan adalah kejadian sukses. Jadi kita juga harus tentukan nanti di sini mana kejadian sukses dan mana kejadian yang gagal, agar kita bisa menghitung nilai P dan nilai Q-nya. Misalnya ada suatu kejadian yang menyatakan kejadian suksesnya 20%, berarti yang gagalnya adalah 1 dikurang 20%. Sehingga kita dapat memperoleh nilai Q-nya adalah 80%, karena 1 dikurang 20% adalah 80%. Ya, kira-kira paham ya untuk sampai di tahapan ini, bahwa nilai peluang di sini ya, atau probabilitas di sini harus sama dengan 1, agar kita bisa menentukan nilai P dan juga nilai Q. Oke, next kita ke slide selanjutnya, yaitu penerapan distribusi binomial. Jadi penerapan distribusi binomial ini dapat diterapkan pada beberapa kasus. Misalnya kita ingin menghitung jumlah pertanyaan di mana Anda dapat mengharapkan bahwa terkaan Anda benar dalam ujian pilihan ganda. Kemudian juga bisa diterapkan pada kasus menghitung jumlah pelemparan bebas yang dilakukan oleh pemain basket. Kemudian bisa juga kita lakukan perhitungan untuk menentukan perkiraan dalam pemilihan produk gagal pada pabrik atau industri. Kemudian juga bisa dilakukan dalam perhitungan dalam melakukan survei dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang rumus distribusi binomial. Nah, untuk menghitung peluang pada distribusi binomial, kita menggunakan persamaan B dalam kurung X NP sama dengan N faktorial dibagi X faktorial N dikurang X faktorial dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X, di mana N di sini adalah banyak ulangan, X adalah banyaknya keberhasilan dalam pengubah acak, P peluang berhasil dalam setiap ulangan, Q peluang gagal, di mana Q sama dengan 1 dikurang P dalam setiap ulangan. Nah, contoh distribusi binomial kali ini adalah sebuah dadu dilempar 3 kali, diharapkan keluar angka 3 sebanyak 2 kali. Nah, dapat ditulis dengan BXNP-nya adalah ya ini BXNP-nya, X-nya adalah 2, ini X-nya 2 ya. X-nya di sini adalah banyaknya keberhasilan. Ya, jadi banyaknya keberhasilan di sini adalah 2 ya, sebanyak 2 kali. Kemudian N-nya di sini ada 3 ya. 3 ini adalah yang dilempar ya. Dadu dilempar 3 kali. Jadi banyaknya ulangan ya. Banyaknya ulangan. Ulangannya adalah 3 kali. Kemudian yang P-nya yaitu peluang berhasil dalam setiap ulangan adalah 1/6. Nah, kenapa 1/6? Kok tidak 3/6? Padahal yang kita gunakan yang ini ya, diharapkan keluar angka 3 sebanyak 2 kali. Kenapa tidak 3/6? Kenapa harus ditulis 1/6? Nah, karena di sini angka 3 pada mata dadu hanya ada 1 buah dan jumlah mata dadu ada 6 buah ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi peluangnya jika kita lempar itu hanya ada 1 kali, berarti 1/6. Begitupun nanti misalnya yang diminta di sini angka 4, berarti peluangnya sama, yaitu 1/6 ya. Jadi bukan 3/6-nya, tapi peluangnya ya, peluang yang akan muncul itu adalah 1 kali di antara 6 mata dadu. Ya, saya kira cukup paham ya untuk mendefinisikannya di contoh soal di sini. Kita coba langsung ke perhitungannya, ke slide berikutnya ya. Di sini kita coba menyelesaikan
Nah, agar jawabannya dari persoalan tadi itu terlihat terstruktur, ada baiknya dalam penyelesaian jawabannya kita jabarkan terlebih dahulu, diketahuinya apa, ditanyanya apa, lalu kita langsung bisa mengeksekusinya dengan menjawab, agar kita mudah memasukkan angkanya ke dalam rumus yang ini. Seperti kita ketahui tadi, X in P-nya, X-nya tadi adalah 2, kita masukkan 2. Kemudian N-nya tadi ada 3, kita masukkan 3. Dan P-nya tadi ada 1/6. Karena di rumus di sini ada variabel key ya di sini, key, berarti kita harus cari juga key-nya di sini. Seperti kita ketahui tadi peluang gagal di mana key sama dengan 1 dikurang P. Berarti 1 kita kurang P ya, 1. P-nya tadi adalah 1/6. Ini dia. Oke, untuk menjabarkannya bisa kita lakukan perhitungan dengan 6/6. 6/6 ini kan sama dengan 1. Lalu kita kurang 1/6, hasilnya adalah 5/6. Sehingga Q-nya kita peroleh di sini adalah 5/6. Oke, lanjut kita ke pembahasan berikutnya ya. Kita coba hitung ini, kita masukkan nilainya. N faktorial di sini adalah 3 ya. Ini 3 N. Kemudian 2 di sini adalah yang X faktorialnya ini, X. Kemudian masukkan lagi nilai N ya. N-nya adalah 3 dikurang dengan nilai X, X-nya 2. Kemudian P-nya di sini adalah 1/6 ya. Ini 1/6 P-nya. Dan pangkat 2 ya. Ini pangkat 2. 2 diperoleh dari nilai X ya. X-nya adalah 2. Kemudian Q-nya adalah 5/6. Ini kita cari barusan. Pangkat 3 kurang 2. 3 adalah nilai X. Maksudnya nilai N ya, nilai banyaknya ulangan. Lalu dikurang nilai X ya. Jadi 3 kurang 2. Sekira paham ya untuk sampai di sini. Kemudian kita jabarkan lagi ke tahap berikutnya, yaitu 3 faktorial nilainya adalah seperti yang sudah kita bahas tadi, yaitu 3 dikali 2 kali 1 dibagi dengan 2 faktorial. 2 faktorial adalah 2 kali 1 dikali dengan 1. 1 diperoleh dari 3 dikurang 2 ya. Berarti ini adalah 1 faktorial di sini ya. Lalu ini 1/6 ya. 1/6 kita jadikan angka desimal ya. Itu juga dengan 5/6 kita jadikan angka desimal. Jangan lupa tanda pangkatnya ya. Ini pangkatnya 2. Kita sertakan kembali. Kemudian 3 dikurang 2 adalah 1. Oke, paham ya sampai di sini. Lalu kita bagi di sini ya. Ini 3 kita peroleh dari 3 kita peroleh, ini kita coret, ini kita coret ya, karena nilainya sama. Menghasilkan nilai 3. Kemudian yang bagian bawahnya misalkan nilai 1. Berarti 3/1. Lalu ini kita pangkatkan 0,0167, hasilnya adalah 0,278. Kemudian ini 0,833 dipangkatkan 1, hasilnya adalah 0,833. Tidak berubah nilainya ya, karena dia cuma pangkat 1. Lalu ini 3 kita peroleh dari 3 bagi 1, 3. Ini kita turunkan saja nilainya. Ini tinggal kita turunkan. Lalu kita kali 3 kali 0,0278 dikali 0,833, hasilnya adalah 0,0694 atau sama dengan 6,95% ya, atau 6,94% ya maksudnya ya. Jadi peluang munculnya angka 3 sebanyak 2 kali dari 3 kali pelemparan dadu adalah sebesar 6,94% ya. Ini 6,94 ya. Ini karena saya bulatkan ke atas. Oke, paham ya kira-kira untuk sampai di sini. Kita masuk ke contoh yang berikutnya. Ya, ini contoh soal ya. Soal yang pertama yaitu peluang mendapatkan 6 sisi gambar atau G ketika melakukan undian dengan sebuah mata uang sebanyak 11 kali ya. Nanti N-nya di sini adalah 11 ya. Pengulangannya adalah 11. Kemudian nilai X-nya di sini adalah 6. 6 diperoleh dari banyaknya keberhasilan ya. Banyaknya keberhasilan dalam setiap peubah acak. Berarti banyaknya peluang ya. Banyaknya peluang berarti di sini 6. Lalu nilai P-nya peluang berhasil dalam setiap ulangan. Kenapa di sini setengah ya? Karena peluang berhasil terhadap koin hanya ada 2 sisi. Yang pertama kalau tidak muncul sisi gambar,
tentunya akan muncul sisi angka. Jadi nilai P-nya adalah 1/2. Lalu untuk nilai Q-nya kita gunakan persamaan 1 dikurang P. Maka nilai Q yang kita peroleh adalah Q sama dengan 1 dikurang setengah, hasilnya juga setengah. Nah, yang ditanya di sini adalah peluang munculnya sisi gambar ketika melakukan undian dengan sebuah mata uang sebanyak 11 kali ya. Jadi dalam nanti penyelesaian jawaban kita harus membuat struktur jawabannya seperti ini ya, diketahui, ditanya, jawab, dan terakhir adalah simpulannya ya. Jadi peluang munculnya nanti kita sebutkan di akhir jawaban. Oke, kita gunakan lagi persamaannya ini ya, kita masukkan lagi nilainya ya. X nya 6 ya, ini 6, N nya 11, dan P nya setengah. Lalu kita jabarkan dalam rumus. Berarti kita peroleh di sini 11 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 11 dikurang 6 faktorial. 11 kita peroleh dari nilai N, 6 kita peroleh dari nilai X, 11 kita peroleh dari nilai N, dan 6 kita peroleh dari nilai X. Tengah adalah nilai P, pangkat 6 adalah nilai N nya, banyaknya ulangan, dan setengah ini adalah nilai Q nya, dan 11 di sini adalah nilai ulangannya dikurang dengan nilai X. Oke, selanjutnya kita hitung 11 faktorial ya. 11 faktorial berarti 11 dikali 10 kali 9 sampai dia kali 1 dibagi dengan 6 faktorial. 6 faktorial 6 kali 5 kali 4 sampai kali 1, kemudian dikali 5 faktorial. 5 faktorial diperoleh dari 11 kurang 6, sudah memperoleh hasil 5 faktorial dikali dengan 0,5. Ini kita desimalkan ya. Ini tidak masalah ya kalau kita menyesuaikan dalam teknik desimal. Sama dengan ini ya, 0,5 pangkat 5. 5 kita peroleh dari 11 dikurang 6. Oke, hasilnya di sini ini kita coret ya. 6 sampai 1 kita coret, ini coret, habis ya. Jadi 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 hasilnya adalah 55.440 dibagi dengan 5 faktorial tadi ya. Ini belum kita hitung kan, ini belum kita hitung di bawah ya. Kita hitung di bawah di sini. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya adalah 120. Lalu 0,0156 kita peroleh dari 0,5 pangkat 6, dan 0,0312 kita peroleh dari 0,5 pangkat 5. Lalu ini kita turunkan saja ya, ini kita turunkan, ini kita turunkan ya, ini kita turunkan. 55.440 dibagi 120 hasilnya 462. Lalu ini kita turunkan saja, kita kali 0,156 lalu dikali dengan 0,312, hasilnya adalah 0,2249 atau 22,49%. Jadi peluang munculnya gambar sebanyak 6 kali dari 11 kali undian adalah 22,49%. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Peluang seorang mahasiswa membolos adalah 6/10. Jika terdapat 5 mahasiswa, berapa peluang 3 orang mahasiswa yang membolos? Oke, kita cari terlebih dahulu yang nilai untuk N ya. Yang diketahui untuk nilai N-nya adalah 5. Karena banyak ulangannya bernilai 5 mahasiswa. Kemudian banyaknya keberhasilan pengubah acak berarti peluangnya ya. Peluangnya di sini ada 3 orang, berarti X-nya 3 ya. X-nya 3 tadi, N-nya 5. Kemudian P-nya di sini adalah 6 berbanding 10 ya. Ini. Peluang berhasilnya 6 dari 10. Sehingga untuk nilai Q-nya ya 1 dikurang P ya, berarti 1 dikurang 6/10. Sehingga hasil untuk Q adalah 4/10.
Yang ditanya di sini adalah peluang kemunculan 3 orang mahasiswa membolos dari 5 orang jika peluang mahasiswa membolos adalah 6:10. Oke, kita jawab di sini gunakan rumus yang ini. Kita masukkan nilai X-nya ya. Jadi kalau seperti ini kita gampang masukkan nilai X-nya ya. Sudah ketahuan di sini. X-nya 3, N-nya 5, dan P-nya di sini adalah 6/10. Lalu sesuaikan dengan rumus ya. 5 faktorial ya, N-nya 5 dibagi 3 faktorial. 3 ini adalah X-nya dikali 5 dikurang 3, N dikurang X ya. N-nya 5, X-nya 3 dikali 6/10, P-nya di sini ya. P-nya adalah 6/10 pangkat X, X-nya di sini 3 ya, ini X-nya 3 dikali 4/10. Nah, 4/10 adalah kita peroleh dari nilai Q tadi ya, ini Q -nya. Dipangkat 5 dikurang 3. 5 di sini adalah nilai N dan X ini adalah untuk nilai 3. Lalu kita turunkan lagi ke bawah ya. Kita jabarkan 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian dibagi 3 faktorial yaitu 3 kali 2 kali 1 dikali 2 faktorial karena 5 dikurang 3 adalah 2. Kemudian dikali 0,6 pangkat 3 karena ini sudah kita cari ya. 6/10 berarti 0,6 ya, kita desimalkan. Kemudian 4/10 adalah 0,4 ya, sudah kita desimalkan. Pangkat 2 ya, 2 diperoleh dari 5 dikurang 3. Selanjutnya kita turunkan lagi ke bawah. Ini kita coret 3 kali 2 kali 1 karena ini sama, sehingga menyisakan 5 kali 4 per 2 faktorial. 5 kali 4 20. 2 faktorial adalah 2 kali 1 dikali 0,216 diperoleh dari 0,6 pangkat 3 dikali dengan 0,16 diperoleh dari 0,4 pangkat 2. Oke, paham ya kira-kira sampai di sini. Kemudian 20 dibagi 2 hasilnya 10. Nah, ini tinggal kita turunkan saja. Kemudian kita kali ya. 10 kali 0,216 dikali dengan 0,16 hasilnya adalah 0,3456 atau 34,56%. Jadi peluang 3 orang mahasiswa membolos dari 6/10 mahasiswa adalah 34,50%. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Probabilitas seorang bayi belum diimunisasi polio adalah 0,1 pada suatu hari di Puskesmas X ada 4 orang bayi. Hitunglah peluang 3 orang bayi dari bayi tersebut sudah diimunisasi polio. Oke, kita cari dulu di sini persamaannya, yaitu diketahui N-nya di sini adalah 4 orang bayi. Kemudian X-nya di sini adalah 3. 3 adalah peluang ya, atau banyaknya keberhasilan setiap peubah acak. Kemudian untuk yang 0,1, probabilitas seorang bayi belum diimunisasi. Berarti di sini adalah untuk yang gagal. Gagal di sini adalah Q ya. Berarti Q-nya adalah 0,1. Nah, kalau Q-nya 0,1, berarti yang P-nya berapa? P-nya tentu pengurang dari yang gagal tadi ya. Berarti P-nya di sini kita gunakan rumus 1 dikurang 0,1 sehingga P-nya adalah 0,9. Yang artinya P ini adalah peluang yang berhasil atau yang sudah diimunisasi. Oke, kita coba hitung di sini menggunakan rumus yang ini. Kita masukkan nilai N, X, dan P-nya ya. X, N, dan P-nya kita masukkan. 3 untuk X, 4 untuk N, dan 0,9 untuk P ya. Jadi jangan terbalik ya. Kita masukkan sesuai dengan rumus. N faktorialnya adalah 4. Kemudian dibagi dengan
X faktorialnya adalah 3. Kemudian N dikurang X nya adalah 4 dikurang 3. Lalu dikali dengan nilai P nya. P nya adalah 0,9. Pangkat X nya adalah 3. Dikali dengan 0,1 untuk nilai Q nya. Dipangkat dengan 4 untuk nilai N, dikurang dengan 3 untuk nilai X. Lalu kita jabarkan lagi di bagian bawah berikutnya. 4 faktorial yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 3 faktorial yaitu 3 kali 2 kali 1 dikali dengan 1 faktorial yang diperoleh dari 4 dikurang 3. Ini kita bagi, kita coret 3 kali 2 kali 1 karena sama ya. Kemudian 0,9 pangkat 3 dikali dengan 0,1 pangkat 1 diperoleh dari 4 dikurang 3. Oke, ke tahap berikutnya. 4 dibagi dengan 1 karena yang tersisa hanya 4 dan 1 di sini ya. Berarti 4 per 1 dikali 0,729 yang diperoleh dari 0,9 pangkat 3 dikali dengan 0,1 yang diperoleh dari 0,1 pangkat 1, sehingga 4 per 1 hasilnya 4. Ini 0,79, ini 0,1, kita turunkan saja, lalu kita kali 4 kali 0,729 dikali dengan 0,1, hasilnya adalah 0,2916, sehingga hasilnya adalah 29,16%. Jadi peluang bayi yang belum diimunisasi dari 0,1, maka peluang bayi sudah diimunisasi dari 4 bayi tersebut adalah sebesar 29,16%. Oke, saya rasa cukup paham ya sampai di sini. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, di sini contohnya agak berbeda dari yang tadi ya. Dimana satu soal di sini ada 4 jawaban. Ya, diketahui bahwa 20% bola lampu yang diproduksi oleh sebuah mesin adalah rusak. Sebuah pemeriksaan dilakukan dengan mengambil 4 buah bola lampu secara acak. Dari 4 bola lampu ini tentukanlah peluang jumlah yang rusak. Yang pertama adalah 1 bola lampu rusak, kemudian 0 bola lampu rusak, kemudian yang ketiga ada kurang dari 3 bola lampu rusak, dan yang terakhir ada lebih dari bola lampu yang rusak ya. Ini yang D ini ada tugas nanti ya bagi kalian yang ingin menyelesaikan, silahkan diselesaikan. Kita selesaikan yang pertama terlebih dahulu, yaitu 1 bola lampu rusak. Jadi 1 bola lampu rusak dari 4 buah lampu, jika peluang rusak setiap lampu adalah 20%, maka di sini P nya adalah 0,2. Ini P nya jadi 0,2 karena peluang berhasilnya dalam setiap ulangan. Kemudian nilai X nya adalah 1 karena 1 buah lampu yang rusak. Ulangannya ada 4 yaitu N. Ini sudah, ini sudah. Yang belum tinggal yang Q yang kita cari ya. Jadi Q nya di sini adalah 1 dikurang 0,2. Itu rumus 1 dikurang P. Berarti 0,8. Yang ditanya di sini adalah peluang 1 lampu rusak dari 4 buah lampu jika peluang rusak setiap lampu adalah 20%. Oke, kita jawab di sini gunakan rumus lagi yang ini. Kita masukkan nilainya ya. X and P nilainya adalah 1 untuk X, 4 untuk N, 0,2 untuk P. Kita gunakan rumus yang ini. Lalu kita jabarkan di bagian berikutnya, di mana N faktorialnya adalah 4. X nya di sini adalah 1. Kemudian N dikurang X, 4 dikurang 1. Kemudian dikali dengan 0,2. 0,2 adalah nilai P. Pangkat X nya di sini 1. Kemudian dikali dengan 0,8 yaitu nilai Q nya. Dipangkat dengan N dikurang X yaitu 4 dikurang 1. Sehingga untuk 4 faktorial yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 1 faktorial yaitu 1
Kemudian 4 kurang 1 adalah 3. Jadi 3 faktorialnya adalah 3 kali 2 kali 1. Lalu ini kita coret, ini kita coret karena nilainya sama. Kemudian 0,2 pangkat 1 dikali dengan 0,8 pangkat 3. 3 kita peroleh dari 4 dikurang 1. Maka hasilnya 4/1 dikali 0,2 dikali dengan 0,512 yang diperoleh dari 0,8 pangkat 3. Lalu kita kalikan seluruh hasil pencarian tadi, yaitu 4 kali 0,2 kali 0,512, hasilnya adalah 0,4096 atau sama dengan 40,96%. Jadi jika peluang rusak setiap lampu adalah 20%, maka peluang satu lampu rusak dari 4 lampu adalah sebesar 40,96%. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu 0 bola lampu rusak atau tidak ada bola lampu yang rusak. Ya, seperti yang tadi, nilai P-nya adalah 0,2 yaitu yang 20%. Kemudian karena 0 yang rusak berarti X-nya adalah 0. Sehingga penjabarannya adalah 0,402 ya. 0 adalah untuk nilai X-nya, 4-nya untuk nilai N, dan 0,2 untuk nilai P. Jadi kita jabarkan di sini, N-nya 4, X-nya 0, P-nya 0,2, Q-nya adalah 0,8. Hasil dari 1 dikurang 0,2. Oke, ditanya di sini peluang 0 bola lampu rusak dari 4 bola lampu jika peluang rusak setiap lampu 20%. Oke, kita jawab di sini. Kita gunakan rumus yang ini. Oke, kita masukkan lagi angkanya, yaitu nilai N-nya yaitu 4 faktorial dibagi 0 faktorial karena X-nya adalah 0 dikurang dengan 4 dikurang 0 yang diperoleh dari nilai N dikurang X dikali 0,2 yaitu nilai P dipangkat dengan nilai 0 yang diperoleh dari nilai X dikali dengan 0,8 yang merupakan nilai Q dipangkat dengan nilai N dikurang X yaitu 4 dikurang 0. Lalu kita jabarkan lagi di baris berikutnya, yaitu 4 faktorial nilainya adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 1 ya. Jadi kalau kita menemukan 0 faktorial di sini, dia harus menjadi 1 ya. Ini sudah ketentuan ya. Jadi tidak 0 yang ditulis di sini. Jadi ini perlu jadi catatan bagi kalian semua. Jika kita menemukan nilai 0 faktorial maka nilainya harus 1 karena dia adalah bilangan bulat. Oke, dikali dengan 4 dikurang 0 berarti 4 faktorial. Berarti nilainya adalah 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Oke, ini kita coret karena sama dengan nilai yang ini ya. Sehingga nanti menyisakan nilai 1 ya. Ini ya. Kemudian 0,2 pangkat 0 ya dikali 0,8 pangkat 4. 4 ini diperoleh dari 4 dikurang 0 hingga menghasilkan 4. Oke. Nah, di sini juga kita temukan ya 0,2 pangkat 0 ya. Jadi dalam perhitungan di sini apabila kita menumbuhkan juga nilai yang berpangkat 0 maka nilainya harus 1. Ini juga sudah menjadi ketentuan ya. Jadi ada dua catatan di sini ya. Setiap 0 faktorial itu bernilai 1. Setiap nilai yang berpangkat 0 itu bernilai 1 ya. Ini mungkin harus menjadi catatan kalian agar kita bisa menghitung distribusi binomial ini dengan baik dan benar. Oke, 0,4096 diperoleh dari 0,8 pangkat 4. Hasilnya adalah 0,4096 sama dengan 40,96%. Jadi jika peluang rusak setiap lampu adalah 20%, maka peluang 0 lampu rusak atau tidak ada lampu yang rusak dari 4 lampu adalah sebesar 40,96%. Oke, berikutnya adalah kurang dari 3 bola lampu rusak dari 4 buah bola lampu jika peluang rusak yaitu 20%. Sehingga P-nya adalah 0,2
dan Q-nya adalah 0,8. Nah, di sini kita menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan persamaan X kecil dari 3, di mana X sama dengan 0 ditambah X sama dengan 1 ditambah X sama dengan 2. Karena kita akan menghitung bola lampu kurang dari 3. Nah, jika kurang dari 3 berarti nilainya adalah 0, 1, dan 2. Kemudian cara yang kedua, X kecil dari 3, di mana 1 dikurang X sama dengan 3 ditambah X sama dengan 4. Kita selesaikan dulu yang cara pertama, yaitu diketahui ya, N-nya di sini adalah 4, X-nya adalah 0, 1, dan 2. Jadi ada 3 ya, X-nya yang di sini, P-nya adalah 0,2, Q-nya adalah 1 kurang 0,2 adalah 0,8. Oke, yang ditanya di sini adalah peluang 3 bola lampu rusak dari 4 buah bola lampu jika peluang rusak setiap lampu adalah 20%. Oke, kita jawab yang cara pertama, yang ini. P-nya sama dengan X0 sama dengan 0,4096. P yang kedua itu X1 sama dengan 0,4096. Ini kita peroleh dari mana? Kita peroleh dari yang tadi ya. Yang tadi, yang ini, yang 0 lampu tadi adalah 0,496 ya. Kemudian yang satu lampu juga 0,496. Jadi di sini sudah kita dapat nilai X untuk yang bernilai 0 dan yang bernilai 1. Tinggal kita mencari yang bernilai 2. Oke, kita coba cari yang X2 nya. Oke, ini ya, kita coba cari yang X2 nya. Kita masukkan rumus X nya 2, N nya 4, P nya tadi adalah 0,2 ya. Kita gunakan rumus lagi yang sama rumusnya. Kita masukkan lagi nilai untuk nilai faktorial N nya, yaitu 4. Ini yang 4 dibagi dengan nilai X faktorial, X nya 2 dikali dengan faktorial 4 dikurang 2 yang diperoleh dari N dikurang X dikali dengan 0,2 yaitu nilai P nya dipangkat dengan nilai X nya, nilai X nya 2 dikali dengan 0,8 yang merupakan nilai Q pangkat 4 dikurang 2 yang diperoleh dari nilai N dikurang X, sehingga untuk faktorial 4 adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan nilai faktorial 2 yaitu 2 kali 1 dikali dengan 2 kali 1 yang merupakan pengurangan dari nilai faktorial 4 dikurang 2 yaitu 2 hingga faktorialnya adalah 2 kali 1. Kemudian dikali dengan 0,2 pangkat 2 dikali dengan nilai 0,8 pangkat 2. 2 ini kita peroleh dari 4 dikurang 2. Sehingga hasilnya untuk baris berikutnya adalah 4, 3, 2, 1 ini ya. Kita coret 2 kali 1-nya. Sehingga menghasilkan 4 kali 3 yaitu 12 dibagi dengan 2 kali 1 yaitu 2 dikali dengan 0,04 yang diperoleh dari 0,2 pangkat 2 dikali dengan 0,64 yang diperoleh dari 0,8 pangkat 2. Sehingga 12 bagi 2 hasilnya 6 dikali dengan 0,4 ini kita turunkan lalu dikali dengan 0,64 hasilnya adalah 0,1536. Jadi X2 nya sudah kita temukan yaitu 0,1536. Nah, sesuai dengan rumus tadi yaitu cara pertama P X0 ditambah X1 tambah X2. Oke, X0 nya adalah 0,496, X1 nya adalah 0,4096 dan X2 nya adalah 0,1536. Jadi kita jumlahkan dan hasilnya adalah 0,9728 dan hasilnya kalau kita persentasikan adalah 97,28%. Jadi jika peluang rusak setiap lampu adalah 20%, maka peluang kurang dari 3 lampu rusak
dari 4 lampu adalah sebesar 97,28%. Oke, selesai kita menghitung untuk cara yang pertama. Sekarang kita coba hitung cara yang kedua. Untuk cara yang kedua, yaitu kita menggunakan rumus P sama dengan 1 dikurang P X3 ditambah P X sama dengan 4. Diketahui di sini N-nya tadi adalah 4, yaitu banyaknya ulangan. Kemudian X-nya karena di sini ada 2 ya, 3 dan 4, maka kita masukkan di sini 3 dan 4. Kemudian P-nya tadi sudah diketahui yaitu 0,2 dan Q-nya adalah 0,8. Oke, kita cari dulu yang X3 ya. Kita masukkan nilai X-nya. X-nya tadi 3. Nilai N-nya 4. Nilai P-nya 0,2. Oke, kita gunakan rumus yang ini. Kita jabarkan di sini. N faktorialnya 4. X faktorialnya 3. Ini ya. Kemudian N dikurang X yaitu 4 dikurang 3 faktorial. Dikali 0,2 adalah nilai P. Kemudian dipangkat 3. 3 adalah nilai X. Ya, kita selesaikan dulu yang X-nya ya, X3-nya. Dikali 0,8. 0,8 adalah nilai Q ya, nilai Q-nya ini. Pangkat 4 dikurang 3 yaitu N dikurang X. Oke. 4 faktorial hasilnya adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 3 faktorial yaitu 3 kali 2 kali 1 dikali 1 faktorial yang merupakan hasil dari 4 dikurang 3, kemudian 0,2 pangkat 3 dikali 0,8 pangkat 1 yang diperoleh dari 4 dikurang 3 hasilnya 1. Lalu ini kita jabarkan lagi ke bawah, 3 kali 2 kali 1 kita coret ya, sehingga menyisakan 4/1 ya, 4/1 dikali 0,008 yang diperoleh dari 0,2 pangkat 3 dikali 0,8 yang diperoleh dari 0,8 pangkat 1. Lalu 4 diperoleh dari 4 bagi 1 dikali 0,008 dikali dengan 0,8 hasilnya adalah 0,256. Oke, selesai untuk yang X3. Sekarang untuk yang X4 ya. X4 berarti X-nya adalah 4, N-nya 4, P-nya 0,2. Lalu kita gunakan lagi rumus yang tadi ya. Yang ini kita masukkan nilai faktorial untuk N-nya yaitu 4 ya. X-nya di sini juga 4 dikali 4 dikurang 4 yang merupakan N dikurang X faktorial dikali 0,2 yang merupakan nilai P-nya pangkat 4 yang merupakan nilai X dikali dengan 0,8 yang merupakan nilai Q-nya dipangkat dengan 4 dikurang 4 yang merupakan nilai dari N dikurang X. Lalu kita cari lagi untuk penyederhanaan berikutnya. 4 faktorial yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian dibagi dengan 4 faktorial yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dikali 1. Ya. Kenapa 1 di sini? Kenapa tidak 0 ya? Seperti yang sudah kita bahas tadi. Bahwa jika kita menemukan nilai 0, berarti itu kita harus sederhanakan menjadi nilai 1 pada faktorial. Di sini kan 4 kurang 4 seharusnya 0. Jadi karena kita menggunakan faktorial di sini, maka 0 diganti dengan 1. Oke, ini kita coret saja ya. Lalu 0,2 pangkat 4 dikali 0,8 pangkat 0 ya. Jadi ini sisanya tinggal 1. 0,2 pangkat 4 hasilnya 0,0016. Nah ini seperti yang tadi ya. Kita temui juga tadi 0,8 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Sehingga hasilnya adalah 0,0016.
Nah, X4 telah kita temukan, tadi X3 juga telah kita temukan, yaitu 0,0256. Lalu kita coba jumlahkan ya, kita jumlahkan, kita selesaikan perhitungannya, yaitu rumusnya 1 dikurang PX3 ditambah PX4 ya. 1 dikurang X3 nya tadi 0,0256, X4 nya 0,0016. Jadi 1 dikurang 0,0272, jadi 0,072 ini diperoleh dari 0,0256 ditambah 0,0016. Hasilnya adalah 0,9728, sehingga persentasenya adalah 97,28%. Nah, sekarang kita bandingkan dengan perhitungan yang cara pertama tadi. Cara pertama tadi yang ini ya, PX3 P sama dengan PX0 ditambah PX1 ditambah PX2. Hasilnya tadi sama ya, 97,28% ya. Jadi cara pertama dan cara kedua setelah kita lakukan perhitungan, hasilnya sama ya. Jadi jika peluang rusak setiap lampu adalah 20%, maka peluang kurang dari 3 lampu rusak dari 4 lampu adalah sebesar 97,28%. Kemudian yang berikutnya, lebih dari 2 bola lampu rusak ya. Nah, khusus untuk soal yang D di sini, ini akan saya jadikan tugas ya bagi kalian nantinya. Jadi nanti kalian bisa menyelesaikannya dengan cara pertama atau cara kedua ya. Jadi kedua-duanya ini bisa kalian coba kompilasikan. Nanti coba kalian adu ya. Jika hasilnya sama, berarti cara pertama dan cara kedua kalian itu sudah benar ya. Nah, di sini sudah diketahui ya untuk N-nya berapa, P-nya berapa, Q-nya berapa sudah diketahui. Nah, sekarang X-nya lagi yang belum diketahui. Jadi nanti coba diselesaikan. Kemudian juga nanti dalam penyelesaiannya harus ada struktur jawaban seperti ini ya, diketahui, ditanya, jawab, dan kesimpulannya. Oke, dengan selesainya pemaparan tentang beberapa contoh kasus distribusi binomial tadi, maka berakhir pula pertemuan kita pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.